إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan dan yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada kita semua umatnya yang sabar menjalankan syariat-syariatnya ila yaumiddin. Sebagaimana juga kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami semua ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para bapak sekalian yang saya muliakan. Hari ini akan kita bahas seperti biasa, yaitu hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan athar-athar para salaf terdahulu dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca hadis nomor 292 tentang kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah orang yang paling dermawan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, terlebih ketika datang bulan Ramadan. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu terlebih ketika di bulan Ramadan dan terlebih ketika beliau bertalaqi dengan Jibril alaihissalam, yaitu tadarus dengan Jibril alaihissalam di malam Ramadan. Kita lanjutkan hadis berikutnya nomor 293. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Syaqiq, an Abi Mas'ud Al-Ansari, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khair illa annahu qad kana rajulan
Qala Allah azza wa jalla fanahnu ahaqqu bidzalika minhu fatajawaza anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, husiba rajulun mimman kana qablakum. Ada seorang yang hidup sebelum kalian dihisab. Ada seorang atau ada seseorang yang hidup sebelum kalian. Sebelum kalian di sini siapa? Sebelum kalian berarti ya sebelum umat Muhammad SAW. Kalau disebutkan sebelum kalian, umat sebelum kalian itu terkhusus biasanya nih untuk siapa? Siapa mereka yang dimaksud? Bani Israel. Ya, Bani Israel. Bani Israel. Bani itu apa artinya? Keturunan, anak cucu. Israel. Israel nama lain dari Ya'qub alaihi salam. Nama lain dari Ya'qub adalah Israel. Berarti kalau Bani Israel anak keturunan Ya'qub alaihi salam. Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya'qub punya anak, siapa namanya? Yusuf bin Ishaq bin Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nah, semuanya nabi. Insyaallah ya, 4 keturunan. Dan memang hampir seluruh nabi dan rasul adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita ulangi, ada seseorang yang hidup sebelum kalian, nanti itu dihisab. Berarti di sini Allah berikan khabar kepada kita bahwa akan ada peristiwa ini. Itu ada orang yang hidup sebelum kalian, yaitu dari kalangan Bani Israel. Ada seseorang dari Bani Israel yang nanti dihisab di hari kiamat. Ya, dan kita pun akan dihisab. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban ya atas semua yang kita kerjakan di dunia ini. Tentu sebelum hisab adalah hari kebangkitan. Ya, kebangkitan dibangkitkan dari alam kubur, dari kubur, kemudian bangkit dalam keadaan seperti itu lama sekali sampai 50.000 tahun, kemudian baru dihisab, ditimbang amal-amal baik dan buruk kita, kemudian menerima catatan amal, kemudian sirat dan seterusnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam hisab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yujad lahu min al-khair. Tetapi tidak ditemukan sedikit pun kebaikan padanya. Ya, tetapi tidak ditemukan sedikit pun kebaikan padanya. Illa annahu qad kana rajulan yukhalitun nas wa kana musiran. Hanya saja dia adalah seorang yang bergaul bersama orang banyak dan selalu memberikan kemudahan terhadap mereka. Masya Allah. Berarti ya jelas ini kan masih berkaitan dengan
akhlak mulia, ya, akhlak yang mulia. Jadi dia ini Masya Allah ya, sukanya itu memberikan kemudahan kepada orang lain, khususnya dalam utang piutang. Dia suka membebaskan utang-utang orang lain. Masya Allah ya. Kemudian fakana ya'muru ghilmanahu an yatajawazu 'anil mu'sir atau 'anil mu'sar. Dia menyuruh para pelayannya, ya, dia menyuruh para pelayannya memaafkan orang-orang yang sedang kesulitan, yaitu membayar utang. Nah, ini dia keistimewaan orang ini. Padahal dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak, tapi ternyata kebaikan yang spesial dia itu yang menyebabkan dia masuk surga adalah memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, khususnya suka membebaskan utang. Berarti waktu itu dia orang yang punya gitu ya, orang punya dia, dan dia menyuruh pembantunya atau budaknya untuk menagih utang-utang itu kepada orang lain. Dan pesan dia, kalau dia misalnya belum bisa bayar sekarang, ya kasih waktu. Dan kalau memang tidak bisa bayar, ya sudah, ikhlaskan saja, bebaskan saja. Itu kebaikan yang luar biasa. Ini menunjukkan keutamaan memberikan waktu ya kepada orang yang ya tidak bisa membayar utang, atau kalau bisa ya membebaskannya. Masya Allah ya. Kemudian qala Allah azza wa jalla, maka Allah berfirman, fanahnu ahaqqu bidzalika minhu fatajawaza anhu. Kami, kata Allah, lebih berhak akan sifat memaafkan daripada dia, lalu Allah mengampuninya. Masya Allah ya. Kata Allah, aku lebih berhak akan sifat memaafkan daripada dia, lalu Allah mengampuni orang tersebut. Kalau mengampuninya berarti memasukkannya ke dalam surga. Nah, memang Allah itu Maha Pemaaf ya. Bahkan kata Allah, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemarahanku. Dan kalimat ini adalah salah satu yang Allah ciptakan dan Allah tulis sebelum Allah menciptakan manusia. Nah, sebelum Allah menciptakan manusia, khususnya Adam, Allah telah menulis kalimat ini. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mendahului kemarahan dan kemurkaanku. Sehingga Allah memaafkan banyak kesalahan-kesalahan manusia. Coba Pak bayangkan kalau kemarahan Allah itu mendahului rahmat Allah, maka sudah gak ada lagi barangkali orang yang hidup di muka bumi ini. Kenapa? Karena banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Allah telah kasih banyak kenikmatan, bahkan Allah telah berikan semua kenikmatan ya kepada manusia, tetapi manusia kok banyak yang syukur atau banyak yang ingkar nih? Ya banyak yang ingkar. Kalau seandainya itu murka Allah lebih dahulu daripada rahmat, hancurlah orang manusia, binasa dan mati, diadab oleh Allah Rabbul Alamin. Tapi subhanallah ya, karena nikmat
rahmat dan kasih sayang Allah, rahmat Allah mendahului kemarahan, sehingga Allah banyak memberikan maaf, udzur kepada banyak manusia. Sehingga meskipun banyak manusia yang durhaka dan maksiat kepada Allah, Allah biarkan dulu di dunia. Barangkali dia itu bertobat kepada Allah, barangkali mereka itu kembali kepada Allah, ya. Dan kalau mereka kembali kepada Allah, Allah berikan maaf kepada mereka. Tapi kalau tidak, ya nanti azabnya, balasannya nanti di akhir. Makanya ya sudah, gak masalah kalau misalnya ada orang jahat, ada orang ini itu. Nanti pun akan ada balasannya, kalau tidak sekarang ya nanti. Nah, makhifillah azanillahu wa iyyakum, ini hadis yang sangat agung sekali, ya, berkaitan dengan apa yang dengan sifat memaafkan, memberikan kebahagiaan ke dalam hati-hati orang lain. Ya, Masya Allah. Sedangkan memberikan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim adalah sedekah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Khususnya ini ya, memberikan waktu lagi, ya. Orang ini ditagih. Boleh gak sih menagih utang? Ya boleh. Bahkan dianjurkan untuk menagih utang. Kalau emang waktunya, waktu pembayaran hutang hari ini kok telat nih, nggak bayar, ya datang ke orang tersebut. Ini waktunya bayar hutang. Kalau nggak didatengin gimana? Orang bayar ya, bayar. Datengin nggak masalah. Ingetin dia, Kalau dia betul-betul lupa, ya berarti dia selamat dari azab nanti. Kalau dia nggak bayar gimana karena lupa? Atau kalau memang dia menganggap remeh utang, ya kita ingatkan itu nggak boleh. Datang sekarang bayar utang. Kemudian kalau dia misalnya ya nggak punya betul-betul banyak kebutuhan ini, dan kita tahu memang dia seperti itu, ya sudah, kasih waktu sebulan lagi. Masya Allah, ya sebulan lagi. Oke, nanti sebulan lagi saya kasih tempo. Itu subhanallah, ya selama 1 bulan ini, seakan-akan setiap hari antum sodakoh sama dia dengan jumlah uang yang dia utang. Kalau dia utang kita 1 juta, setiap hari seakan-akan kita bersodakoh kepadanya 1 juta. Masya Allah, ya. Dan itu misalnya berapa bulan, sebulan, setahun, berarti setiap hari kita sodakoh kepadanya 1 juta. Bagaimana dengan 1, 2, 3, 4, 5 orang? Maka besar sekali pahalanya, ya, memberikan waktu tempo, ya, kepada orang yang kesulitan membayar hutang. Apalagi lebih besar lagi pahalanya adalah membebaskannya, ya, membebaskannya. Nah, ini akan lebih besar sekali pahalanya di sisi Allah Rabbal Alamin. Insyaallah, ya. Makanya akhir kita jangan menganggap remeh, ya. Menganggap remeh satu kebaikan, ya, mengecilkan, menganggap remeh kebaikan. Kata Rasulullah SAW, wala tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Janganlah kalian mengecilkan, meremehkan kebaikan sekecil pun. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, dulu sudah kita sampaikan hadis yang berkaitan dengan masalah itu. Ya, meskipun kalian bermuka, berwajah ceria kepada saudara kalian. Kenapa? Karena itu adalah sedekah. Jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan para sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Barangkali ya amalan yang kecil itulah yang menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Bukan haji kita, bukan umroh kita, bukan. Tapi barangkali amalan kecil yang betul-betul ikhlas karena Allah, itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Dan dulu pernah kita sampaikan hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW pernah melihat surga dan melihat penghuninya, ya. Dan penghuninya ini sibuk menikmati kenikmatan surga. Ya, mundar-mandir ke sana kemari dengan segala kenikmatan di surga. Kemudian kata Nabi, ternyata amalan yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga itu apa? Menyingkirkan ranting di jalan. Menyingkirkan ranting dari jalan, yang ranting itu mengganggu para pejalan. Disingkirkan itu. Dengan itulah Allah memasukkan dia ke dalam surga. Bukan dari amalan-amalan yang besar ini, enggak. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Masya Allah. Bahkan hadis yang sangat masyhur yang sering kita dengar dan antum semua sudah tahu, yaitu seorang wanita pelacur yang memberikan minum kepada anjing. Dengan itulah Allah ampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bahkan tidak boleh meremehkan pemberian orang lain meskipun itu kaki kambing. Ya, kaki kambing. Jangan remehkan. Kaki kambing itu apa? Kakinya. Buat apa biasanya? Kakinya itu atau pahanya atau dengkulnya ya? Yang jelas ini orang nganggap remeh kebanyakan. Apa kaki kambing buat apa ya? Meskipun demi jangan remehkan. Kalau kita dikasih orang itu jangan diremehkan, dan yang ngasih pun jangan merasa berkecil hati. Masya Allah, kalau mampunya kita ngasih itu ya kasih. Mungkin barangkali pemberian itulah yang menyelamatkan kita dari neraka. Nah, akhirnya a'azanillahu wa iyyakum. Hadis ini sahih, ya, riwayat beliau sendiri Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, rahimahumallahu taala. Baik, kita lanjutkan para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, hadis nomor 294. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami dari Ibnu Idris. Ia berkata, aku mendengar ayahku bercerita dari kakekku, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ma aktsaru ma yudkhilul jannah, apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Hadis ini diulang lagi oleh penulis rahimahullah taala, dan beliau sudah sebutkan dalam hadis nomor 289 di pertemuan yang lalu, dan beliau ulang di bab ini juga. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Amalan apa ya yang menyebabkan
seorang ke dalam surga? Qala, beliau menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dua inilah yang banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, yaitu bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Penjelasan ini sudah kita jelaskan ya di pertemuan-pertemuan yang lalu. Apa takwa itu? Takwa adalah dia menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Secara umum makna takwa yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini pun sudah kita jelaskan ya panjang di pertemuan yang lalu. Dan akhlak yang baik, apa akhlak itu? Dulu sudah kita sebutkan, akhlak yang baik adalah badlun nada, kaful adza, kemudian as-sabru 'alal adza dan al-wajhul talab. Akhlak yang mulia adalah membantu orang lain, kemudian tidak mengganggu orang lain, kemudian sabar terhadap gangguan orang lain dan berwajah ceria. Itulah akhlak yang mulia. Dan dua inilah yang menyebabkan banyak manusia masuk surga. Kemudian sebaliknya, qala, orang tersebut bertanya lagi, wa ma aktsaru ma yudkhilun nar. Dan apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka? Dan apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, al-ajwafan. Dua lubang, ya, dua lubang. Al-famu wal farj. Mulut dan kemaluan. Ini dua, ya, dua yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Dua lubang. Lubang pertama adalah mulut, lisan. Dan memang seperti itu. Bukankah banyak kerusakan-kerusakan di muka bumi ini karena apa? Lisan. Bukankah ghibah itu karena lisan? Namimah lisan. Namimah itu apa? Adu domba. Adu domba atau namimah. Kenapa ya kok dinamakan adu domba ya? Adu domba. Orang-orang Garut nih yang tahu ya. Kenapa kok adu domba? Namimah kok dinamakan adu domba, kok gak adu ayam, adu sapi gitu ya? Kenapa kok domba? Gak tahu kenapa siapa yang pertama kali menerjemahkan namimah itu dengan adu domba. Kenapa itu? Ya ini ya, wallahu alam, katanya sih domba itu kalau dibiarkan saja, ya baik-baik saja dia, nggak berantem dia. Dibiarkan saja dia damai-damai saja, nggak ada apa-apa. Tapi kalau sudah diadu, mau dia, maka berantemlah dia dengan cara dielus antara dua tanduknya itu, dielus-elus, kemudian di depannya dikasih musuh lawan. Ya sudah, beradu dia. Tapi kalau dibiarkan saja ya santai saja, mereka enggak serudukan begitu. Ya sebagaimana juga manusia, kalau dibiarkan saja, enggak diginiin, enggak difitnahin, ya tenang-tenang saja. Tapi kalau sudah difitnah, dinamimah tadi itu, berantem kan? Semua karena lisan. Masya Allah. Makanya gampang ya menjadikan orang itu permusuhan, difitnah,
di namimah, adu domba. Ini termasuk dosa besar yang sangat besar, yang pelakunya diancam azab kubur dan azab neraka. Alhamdulillah. Apalagi sekarang banyak sekali fitnah sana fitnah sini, biar apa? Dan hampir semuanya adalah urusan apa? Urusan akhirat atau urusan dunia? Nah, urusan dunia, urusan harta, jabatan, pangkat, popularitas, semua dengan cara fitnah. Fitnah sana fitnah sini sehingga dia muncul, dia jadi ini jadi itu, dapat ini dapat itu. Semua dari lisan, ya, riba, namimah, kemudian syirik. Syirik. Lisan juga enggak? Lisan juga. Masya Allah. Jadi lisan itu betul-betul luar biasa. Sebab terbesar orang masuk neraka ya karena lisan. Maka jaga lisan. Jaga lisan. Masya Allah. Dan juga kemaluan. Ya, kemaluan. Yaitu perzinahan. Masya Allah ya. Apalagi di zaman kita yang banyak fitnah ini ya. Banyak fitnah. Dan orang itu hanya melihat seseorang itu, melihat orang itu hanya dari sisi materi, dari sisi dunia saja. Ya, Masya Allah. Nah, hadis ini sudah kita jelaskan ya panjang lebar di pertemuan yang lalu. Ya, nah, jadi sekali lagi alhamdulillah ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ini wahyu ya, wahyu. Apa yang beliau sampaikan itu wahyu. Wahyu. Ya. Jadi yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga dua, takwa dan akhlak yang mulia. Dua yang banyak memasukkan ke dalam neraka, mulut dan kemaluan, yaitu dua lubang. Ingat. Maka hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah dan berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia. Dan jauhi dua hal tadi itu yang menyebabkan banyak masuk neraka. Ya, dengan menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Ya, apalagi perzinahan di zaman sekarang ini, Masya Allah ya. Begitu ya, dianggap orang itu ya biasa gitu loh. Yang penting suka sama suka. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan hadis nomor 295. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, Ibrahim bin Al-Mundhir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ma'an mengabarkan kepada kami dari Muawiyah, dari Abdurrahman bin Jubair, dari ayahnya An Nawas bin Sam'an Al-Ansari, dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi, bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithm, tentang apa al-birr. Al-bir itu kebaikan, wal ithmi dosa. Apa sih kebaikan al-bir itu dan apa itu ism, yaitu dosa. Al-bir itu semua kebaikan ya, semua kebaikan. Silaturahmi, sedekah, baca Quran, bakti sama orang tua, menyingkirkan gangguan dari jalan. Semua kebaikan dan semua kebaikan itu adalah albir. Sebagaimana Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah
kalian dalam albir wat taqwa. Kalau disebutkan dua kalimat ini dalam satu kalimat, digabungkan albir wat taqwa, bir dan takwa. Berarti albir di sini apa yang ini? Albir ini kalau antara bir dan takwa itu kalau digabungkan itu artinya berbeda. Tapi kalau disebutkan salah satu saja itu artinya sama. Kayak tadi itu firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian dalam albir wat taqwa. Disebutkan dua-duanya, berarti ini artinya berbeda. Albir artinya apa? Kebaikan-kebaikan. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu semua kebaikan-kebaikan. Itu namanya albir. Sedangkan takwa apa? Meninggalkan dosa dan maksiat, itu namanya takwa. Tapi kalau disebutkan takwa saja, tidak disebutkan bir, artinya apa kalau takwa? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sebagaimana juga kalau disebutkan albir saja, tadi itu lebih umum adalah melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan-larangan. Tapi dalam masalah ini adalah albir adalah kebaikan-kebaikan, semua kebaikan, amal-amal saleh. Ya, jadi Rasulullah dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang albir dan ism, dosa. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, albirru husnul khuluq wal ithmu ma hakka fi nafsika wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa albir adalah kebaikan, atau kebaikan adalah akhlak yang baik. Albir adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Akhlak yang baik ya banyak banget lah. Ya, akhlak adalah albir. Ya, silaturahim, kemudian kejujuran, kelemah lembutan, menjaga diri, kemudian pergaulan dengan sahabat-sahabat dengan pergaulan yang baik. Berakhlak yang baik kepada sesama manusia, berakhlak baik kepada diri sendiri, dan berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah albir. Ya, itulah albir. Sedangkan dosa adalah apa yang menyesakkan dalam jiwamu, membuat hati sempit. Itu dosa. Dan tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Itu dosa. Dosa itu sesuatu yang menyesakkan dada kita itu. Menyesakkan jiwa hati kita, dan tidak mau itu dilihat dan didengar oleh orang lain. Itu dosa. Itulah ya. Nah, pada asalnya kita tidak mau ya dosa-dosa kita itu dilihat oleh orang lain, dan itu memang dosa itu menyesakkan hati, menyesakkan jiwa, menyempitkan hati dan jiwa. Dosa. Menyempitkan rezeki, menyempitkan umur, dan dosa-dosa yang lain. Insyaallah, dan tidak mau dilihat oleh orang lain. Itulah dosa. Masya Allah ya. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kebaikan adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik, ya. Dan akhlak yang baik itu mencakup banyak sekali.
ya, sebagaimana telah kita sampaikan. Kemudian juga dosa adalah sesuatu yang apa-apa yang menyesakkan jiwa kita, menyempitkan dada hati kita, dan tidak mau ditampakkan kepada orang lain. Itulah dosa. Ya, Masya Allah. Dan membuat keraguan di dalam hati dan jiwa kita, membuat hati ini tidak lapang, tidak jembar, tidak bahagia, dan memang seperti itu dosa. Takut kalau ketahuan orang, itu dosa. Na'am akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Hadis ini memberikan faidah yang pertama, di antara contoh perbuatan yang menunjukkan akhlak yang mulia adalah menyambung silaturahim, as-sidq, kejujuran, kemudian ar-rifq, kelemah lembutan, kemudian juga menjaga diri, pergaulan dan persahabatan yang baik, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebaikan. Kemudian di antara faidah hadis ini, akhlak yang mulia akan mewariskan ketenangan dalam hati. Contohnya saja misalnya as-sidq, jujur. Jujur itu membuat hati tenang gitu, Pak ya. Tenang meskipun dampaknya itu apa? Dampaknya itu besar misalnya. Kalau terus terang itu kan biasanya kena hukuman ya. Tapi kan menenteramkan hati kan, menenteramkan hati. Sedangkan lawan dari kejujuran itu menyesakkan hati meskipun bebas dari hukuman, tapi merasa takut, sempit hati, takut ketahuan ini, ketahuan itu. Akhirnya dia banyak berbohong. Bohong satu ke bohong yang lain, dosa satu ke dosa yang lain, gara-gara tidak jujur. Tapi kalau jujur tenang hatinya. Nah, jadi akhlak yang mulia akan mewariskan ketenangan dalam hati, ya, jiwa lapang serta timbulnya rasa malu. Nah, Masya Allah, akhlak yang mulia itu akan memunculkan rasa malu, karena malu itu akan menghalangi dia berbuat dosa dan maksiat. Nah, malu yang benar adalah yang dapat menghalangi seseorang dari berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa durhaka kepada Allah, karena malu. Ya, Masya Allah. Jadi akhlak yang mulia itu mewariskan ketenangan hati, jiwa nih legowo, lapang, luas, merdeka hidupnya, ya. Kemudian ketenangan hati, ketenangan jiwa, ya, serta lapang, serta timbulnya rasa malu terhadap manusia atas maksiat yang dilakukan dia. Nah, Masya Allah. Kemudian kandungan hadis berikutnya adalah termasuk dosa jika dalam hati seseorang timbul keraguan-raguan terhadap sesuatu atau ia membayangkan bahwa hal tersebut merupakan dosa, kesalahan atau dosa, kesalahan, atau jika ia melakukannya maka ia benci jika orang lain mengetahuinya. Ini ciri-ciri bahwa itu adalah dosa. Ya, Masya Allah. Nah, akhi fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Dengan berakhirnya hadis nomor 295, berakhir juga pembahasan bab nomor 138, yaitu berakhlak mulia bila memahami agama. Ada berapa hadis ini? Cukup banyak ya
hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala dalam bab ini, yaitu bab berakhlak mulia dan bila memahami agama. Bab berikutnya fillah, bab bakhil, pelit. Bakhil. Dan masalah bakhil ini pun sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Itu salah satu contoh akhlak buruk lawan dari akhlak yang mulia, yaitu pelit, kikir ya, atau bakhil. Ya. Di bab berapa itu? Dulu sudah kalau tidak salah. Di bab ke 137. Nah, 137. Kita baca hadisnya dulu ya. Penulis berkata rahimahullah, Abdullah bin Abil Aswad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Humaid bin Al-Aswad mengabarkan kepada kami dari Al-Hajjaj As-Sawwaf, ia berkata, Abu Zubair mengabarkan kepadaku, ia berkata, haddatsana Jabir qala, Jabir mengabarkan kepada kami, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sayyidukum ya Bani Salamah, qulna Judd bin Qais, ala anna nubakhilu, qala wa ayyu da'in adwa min al-bukhl, bal sayyidukum Amr bin Jamuh, wa kana Amr ala asnamihim fil jahiliyati, wa kana yulimu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaj. Jabir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa pembesarmu wahai Bani Salamah? Kami menjawab, Judd bin Qais. Hanya saja kami memandangnya kikir, yaitu bakhil. Ya. Beliau bersabda, penyakit apa yang lebih parah dari kikir? Penyakit apa yang lebih parah, yang lebih buruk daripada bakhil, kikir, pelit? Pembesar kalian adalah Amr bin Al-Jamuh. Ya. Amr dahulu berada di atas berhala mereka ketika zaman jahiliyah, dan ia menyiapkan jamuan walimah untuk Rasulullah SAW ketika menikah. Nah, kandungan hadis, seorang pemimpin hendaknya berusaha keras untuk menjauhi sifat kikir, bakhil. Kenapa? Karena sifat tersebut merupakan penyakit yang sulit diobati, dan hendaknya ia menghiasi diri dengan sifat dermawan dan setia kawan. Nah, ma'afillah, kelanjutan dari bab ini ya, insyaallah kita bahas pada pertemuan akan datang insyaallah taala, begitu juga penjelasannya. Tapi demikian para bapak sekalian dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, yang dapat disampaikan ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita dan memberikan selalu keistiqomahan